Kartun dan animasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan anak-anak dan bahkan orang dewasa di seluruh dunia. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, berbagai teori konspirasi muncul serta mengklaim bahwa kartun dan animasi tertentu mengandung pesan tersembunyi atau berdampak negatif pada perkembangan mental dan moral anak-anak. Ya udah, langsung saja kita bahas konspirasi bahaya kartun dan animasi di segmen Kamu Harus Simak. Sejumlah orang percaya bahwa kartun mengandung agenda tersembunyi, dari propaganda ideologi hingga manipulasi perilaku. Kali ini kita akan membahas teori-teori konspirasi ini, melihat apa saja yang dipercaya oleh para pendukungnya, dan mencoba memahami mana yang berdasarkan fakta serta mana yang hanya mitos belaka. Pengaruh subliminal dan simbolisme dalam kartun. Salah satu teori konspirasi paling umum yang sering didiskusikan adalah adanya pesan subliminal dalam kartun dan animasi. Pesan subliminal adalah pesan yang dimasukkan secara tersembunyi dalam gambar atau audio, yang secara sadar tidak dapat dilihat atau didengar, tetapi dianggap mempengaruhi pikiran bawah sadar. Para pendukung teori ini sering menunjukkan adanya simbol-simbol tersembunyi dalam kartun seperti logo Illuminati, simbol okultisme, atau pesan seksual yang sengaja dimasukkan ke dalam alur cerita. Kartun seperti The Simpsons, Family Guy, dan SpongeBob SquarePants telah menjadi sasaran klaim bahwa mereka menyampaikan pesan tersembunyi yang berkaitan dengan ideologi tertentu atau bahkan pemujaan setan. Salah satu contohnya adalah tuduhan bahwa beberapa episode The Simpsons memprediksi masa depan atau mengandung simbol-simbol Illuminati yang tersembunyi dalam animasi. Namun, hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang membuktikan bahwa pesan subliminal dalam kartun berdampak signifikan terhadap perilaku atau pandangan penonton. Banyak dari simbol yang diklaim sebagai bukti biasanya merupakan hasil interpretasi berlebihan atau kebetulan belaka, ideologi tersembunyi, dan pesan seksual. Disney adalah salah satu perusahaan animasi terbesar di dunia yang memproduksi film-film kartun ikonik selama beberapa dekade. Namun, Disney juga menjadi target banyak teori konspirasi yang mengklaim bahwa film-film mereka menyampaikan pesan tersembunyi yang merusak moral. Salah satu tuduhan paling terkenal adalah bahwa animasi Disney sering menyisipkan pesan seksual atau simbol Freemasonry dalam adegan-adegan tertentu. Misalnya dalam film The Lion King, dikatakan bahwa ketika Simba menjatuhkan debu ke udara, debu itu membentuk kata seks. Contoh lain adalah tuduhan bahwa dalam poster asli film The Little Mermaid, salah satu menara kastil menyerupai bentuk alat kelamin laki-laki. Teori-teori ini sering diambil di luar konteks, dan bahkan Disney sendiri telah membantah beberapa tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa mereka adalah hasil kesalahan produksi atau sekedar kebetulan. Walaupun beberapa tuduhan ini mungkin memiliki dasar visual, penting untuk diingat bahwa tidak ada bukti langsung yang mendukung klaim bahwa pesan-pesan ini sengaja dimasukkan dengan tujuan memanipulasi penonton. Pengaruh kartun terhadap perilaku anak. Salah satu kekhawatiran terbesar dari para orang tua adalah bahwa kartun dapat mempengaruhi perilaku negatif anak-anak. Beberapa kartun dianggap mengandung adegan kekerasan, perilaku tidak pantas, atau pesan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang diinginkan. Misalnya kartun seperti Tom and Jerry, Looney Tunes, dan Ren and Stimpy sering menampilkan kekerasan komedi yang dikhawatirkan oleh sebagian orang dapat mempengaruhi anak-anak untuk meniru perilaku agresif tersebut. Ada penelitian yang mendukung bahwa paparan terhadap konten kekerasan di media dapat meningkatkan agresi dalam jangka pendek pada anak-anak, terutama jika mereka tidak diawasi. Namun, studi-studi ini juga menunjukkan bahwa konteks pengasuhan, pendidikan, dan pengawasan orang tua sangat penting dalam menentukan dampak kartun pada anak-anak. Sebagian besar ahli sepakat bahwa selama anak-anak diberi panduan dan penjelasan yang tepat, mereka dapat membedakan antara kekerasan kartun yang sifatnya fiksi dan kehidupan nyata. Pengendalian pikiran melalui media animasi. Teori konspirasi lainnya mengklaim bahwa kartun dan animasi digunakan oleh pemerintah atau kelompok rahasia untuk mengendalikan pikiran masyarakat. Beberapa teori ini mengkaitkan kartun dengan upaya cuci otak atau propaganda terselubung.
Kartun seperti Adventure Time, Rick and Morty, dan Gravity Falls sering menjadi target teori konspirasi ini karena alur cerita mereka yang rumit dan simbolisme yang kadang-kadang mencurigakan. Pendukung teori ini percaya bahwa animasi ini dirancang untuk menyampaikan pesan tersembunyi yang mendorong konformitas sosial atau menerima nilai-nilai tertentu tanpa disadari oleh penonton. Namun, seperti teori-teori konspirasi lainnya, klaim ini umumnya didasarkan pada asumsi dan interpretasi berlebihan tanpa bukti ilmiah yang kuat. Kartun sebagai alat propaganda. Kartun dan animasi telah digunakan sebagai alat propaganda di masa lalu, terutama selama Perang Dunia Kedua. Misalnya, kartun seperti Der Führer's yang diproduksi oleh Disney digunakan untuk menyebarkan pesan anti-Nazi kepada masyarakat Amerika. Kartun-kartun pada masa tersebut secara terang-terangan dirancang untuk membentuk opini publik dan mendukung upaya perang. Namun, setelah era perang, kartun telah mengalami transformasi menjadi bentuk hiburan yang lebih ringan dan menghibur. Meski demikian, beberapa kelompok masih percaya bahwa beberapa kartun modern terus digunakan sebagai alat propaganda yang halus dan bertujuan untuk membentuk pandangan politik atau sosial anak-anak dan remaja. Kesimpulan, teori konspirasi mengenai bahaya kartun dan animasi seringkali didorong oleh ketakutan atau kekhawatiran tentang pengaruh media terhadap anak-anak. Meskipun ada beberapa kekhawatiran yang sah terkait dengan kekerasan atau perilaku tidak pantas dalam kartun, sebagian besar teori konspirasi ini kurang didukung oleh bukti ilmiah. Sebagai orang tua, yang terpenting adalah mengawasi dan mendampingi anak-anak saat menonton kartun, memberi penjelasan tentang konten yang mereka lihat, serta memastikan bahwa mereka memahami perbedaan antara fiksi dan kenyataan. Dengan demikian, kartun dan animasi dapat tetap menjadi sumber hiburan dan pendidikan yang aman bagi anak-anak tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Sekali lagi, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Sekian pembahasan dari saya, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.